Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Saya akan menjelaskan mengenai analisis studi kasus pada mata kuliah pendidikan organisasi, yaitu perilaku kelompok. Lalu pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu pengertian perilaku kelompok itu sendiri, studi kasus perilaku kelompok, faktor yang mempengaruhi kasus, dinamika interaksi antar individu, dan dampak yang terjadi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian. Apa itu perilaku? Perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya, sedangkan kelompok merupakan dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Ini menurut Robbins tahun 2003. Sedangkan menurut Bahtiar, perilaku kelompok adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang individu dengan yang lainnya untuk mendapatkan aspirasi anggota, berinteraksi dari setiap individu, dan saling bergabung untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Jadi perbedaannya bahwa perilaku itu adalah salah satu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya, sedangkan perilaku kelompok adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang individu dengan yang lainnya untuk mendapatkan aspirasi anggota. Studi kasus yang saya ambil untuk dianalisis adalah kerusuhan Stadion Kanjuruhan pada tahun 2022. Pada tanggal 1 Oktober 2022 adalah adanya kerusuhan yang fatal terjadi setelah pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia, menyusul kekalahan tim tuan rumah Arema dari rivalnya Persebaya Surabaya. Sekitar 3.000 pendukung Arema menyerbu lapangan. Polisi mengatakan para supporter yang melakukan kerusuhan menyerang para pemain dan ofisial tim. Polisi berusaha melindungi para pemain dan menghentikan kerusuhan, namun massa bentrok dengan aparat keamanan. Sebagai tanggapan, unit polisi anti huru-hara mengarahkan gas air mata yang memicu kerumunan orang di stadion yang mencoba melarikan diri. Dari dampak gas air mata tersebut, sebuah kerusuhan terbentuk di pintu keluar, maka mengakibatkan fans menjadi sesak napas. Lalu, faktor yang mempengaruhi terjadinya tragedi tersebut yaitu adanya penggunaan gas air mata oleh polisi secara berlebihan, kurangnya koordinasi keamanan, dan desain stadion yang tidak memadai. Kerusuhan ini menunjukkan bagaimana perilaku massa dapat menjadi kerusuhan dan mematikan. Terdapat beberapa faktor yang saya jelaskan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu terdiri dari situasional. Adanya kekalahan Arema Football Club ini mempengaruhi dan memicu kekecewaan dan frustasi para supporter. Lalu penggunaan gas air mata juga yang dilakukan oleh polisi menyebabkan rusuh, tapi ini justru memperburuk situasi dan menyebabkan kepanikan. Lalu kurangnya koordinasi ini dan komunikasi antar pihak keamanan, panitia pelaksana menyebabkan kebingungan dan kekacauan. Kapasitas stadion yang berlebihan juga ini melebihi batas maksimal, menyebabkan penumpukan massa dan kesulitan evakuasi. Kurangnya pintu keluar, jumlah pintu keluar yang terbatas di Stadion Kanjuruhan menyulitkan proses evakuasi dan menyebabkan banyak korban yang terinjak-injak. Lalu ada faktor psikologisnya. Yang pertama ini ada mentalitas massa, yang mana membuat individu itu kehilangan kontrol diri dan bertindak impulsif. Impulsif ini adalah bertindak secara tiba-tiba dan spontan, gitu ya, kayak memberikan emosi secara spontan. Kemudian efek penularannya. Emosi dan perilaku individu dalam kelompok dapat menular dengan mudah kepada anggota lainnya. Dehumanisasi terhadap kelompok lain. Dalam kasus ini, supporter Persebaya dapat memicu perilaku agresif dan kekerasan. Sedangkan dalam faktor sosial, rivalitas antar supporter Arema FC dan Persebaya Surabaya yang sudah berlangsung lama menjadi salah satu faktor pemicu kerusuhan. Kurangnya edukasi dan pemahaman tentang sepak bola juga ini mempengaruhi, karena kurangnya edukasi pemahaman tentang sepak bola adalah sebagai olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Kesenjangan sosial dan ekonomi juga mempengaruhi, karena ini dapat memicu kecemburuan dan rasa frustasi. Kemudian dalam faktor politiknya, penggunaan isu politik oleh oknum tertentu mungkin memanfaatkan situasi untuk memperkeruh suasana dalam mencapai tujuan politik mereka. Lalu kurangnya akuntabilitas aparat keamanan, yang mana ini dalam menangani kerusuhan dapat memicu ketidakpercayaan publik. Dinamika interaksi antar individu yaitu proses yang kompleks dan terus berubah, di mana individu itu saling mempengaruhi dalam membentuk suatu hubungan satu sama yang lain. Interaksi ini dapat berlangsung secara verbal maupun non-verbal, dan dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dinamika interaksi antar individu yang terjadi pada kasus ini itu berawal dari saling ejek antar pendukung. Kemudian hal tersebut juga menyebabkan tersulutnya emosi dari
dari para pendukung Arema. Hal tersebut juga berlanjut dengan aksi saling melempar botol antar pendukung. Puncaknya para pendukung ini turun ke lapangan sebagai bentuk protes. Untuk mengantisipasi massa yang membludak, pihak polisi menambahkan gas air mata yang menyebabkan massa tumpah dan panik berlarian. Dari kasus tersebut, saya menganalisis bahwa terjadi dampaknya. Yang pertama itu sebanyak 135 orang yang tewas, lalu sebanyak 583 orang lain yang cedera. Ditetapkannya 6 tersangka, yaitu Direktur Penyelenggara Pertandingan PT Liga Indonesia, kemudian Kepala Petugas Keamanan Arema, Panitia Pelaksana Pertandingan Arema atas kelalaian, dan 3 petugas polisi atas penggunaan gas air mata. Nah, dari dampak yang terjadi ini tentunya sangat merugikan gitu ya terhadap kasus ini, banyak pihak-pihak yang dirugikan. Lalu kesimpulannya, kerusuhan Stadion Kanjuruhan merupakan tragedi yang kompleks dan multidimensi, berbagai faktor baik situasional, psikologis, sosial maupun politik, yang mana ini tuh memberikan kontribusi dalam memicu dan memperburuk situasi. Penting untuk melakukan investigasi yang menyeluruh dan mendalam untuk mengungkap semua faktor yang terlibat dan mencegah tragedi serupa agar tidak terulang kembali di masa depan. Berikut sumber yang saya dapatkan: BBC, Kompas, Tempo, dan 2 daftar pustaka buku yang tadi saya ambil untuk pengertian. Baik, terima kasih. Begitu saja yang bisa saya informasikan mengenai analisis studi kasus perilaku kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Ayo bergabung juga bersama Digitech University dan wujudkan mimpi bersama Digitech University. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.